Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari tim PUK, Perjuangan Keras. Penasaran siapa aja yang ada di tim kami? Yuk kenalan. Nih, ketua tim kita, Ilham. Anggotanya ada Rina, ada Tia, ada Novanda, dan ada Santia. Kami dari Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Kami membawakan seperangkat media bimbingan dan konseling dari hasil perjuangan keras kami, yaitu MP4. Wow, apa tuh? MP4 merupakan singkatan dari Media Permainan Profil Pelajar Pancasila. Kok bisa jadi MP4? Iya dong, karena kita membuat singkatan yang familiar di telinga kita semua, terutama peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat mendukung pengembangan karakter dan nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan mereka. Profil pelajar Pancasila juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi bagi berkembangnya ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang positif bagi peserta didik. Media ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman konseling terkait konsep dasar dari profil pelajar Pancasila, sehingga mereka dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Media MP4 menjadi salah satu terobosan yang kreatif dan menarik. Di dalamnya berisikan media permainan interaktif dan menyenangkan. Dalam satu perangkat MP4, terdapat beberapa submedia. Di antaranya yang pertama, kartu pegangan guru BK. Kartu ini berisi kunci jawaban untuk guru BK dalam melaksanakan sesi bimbingan dan konseling. Isi kartu ini mencakup karakteristik dari tiap elemen dimensi profil pelajar Pancasila. Kartu pegangan guru BK ini menjadi panduan utama bagi guru BK untuk memaksimalkan penggunaan media MP4. Yang kedua, buku panduan MP4. Buku panduan MP4 adalah alat bantu yang dirancang untuk mendukung kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, khususnya dalam pengembangan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, 28 kartu domino P3. Setiap kartu domino P3 memiliki dua bagian yang terbagi menjadi dua kotak kecil yang berisi karakteristik elemen-elemen dimensi profil pelajar Pancasila. Kartu ini berfungsi untuk memfasilitasi diskusi dan refleksi peserta didik tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dalam sesi bimbingan dan konseling, guru BK dapat meminta peserta didik untuk menyusun kartu-kartu ini sesuai dengan nilai-nilai yang berkaitan. Yang keempat, Reward Stepper. Reward Stepper digunakan untuk memberikan apresiasi dan motivasi pada peserta didik yang memenangkan permainan. Guru BK dapat meminta peserta didik yang memenangkan permainan untuk mencoblos Reward Stepper untuk menentukan hadiah. Yang kelima, Challenge Stepper. Challenge Stepper digunakan untuk memberikan tantangan atau aktivitas positif yang mengarahkan peserta didik untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tantangan tersebut dapat berupa menjawab pertanyaan yang ada dalam Challenge Stepper. Yang keenam, Reveal Stepper. Reveal Stepper digunakan untuk menutup kembali challenge dan reward stepper yang telah digunakan agar submedia tersebut dapat digunakan kembali. Yang terakhir, LKPD Pitria. LKPD Pitria atau Profil Pelajar Pancasila Assessment digunakan sebagai alat evaluasi dan refleksi peserta didik terkait materi 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Bahan media kami menggunakan barang sisa yang kami gunakan kembali karena kami mengadopsi konsep dari Zero Waste. Zero Waste adalah sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah. Adapun bahan dan alat yang kami gunakan untuk pembuatan desainnya adalah laptop, printer, dan Canva.
Sedangkan media fisiknya membutuhkan alat dan bahan seperti kardus bekas tak terpakai, kertas kado gunting, sisa karton, penggaris, cutter, lem, dan kertas HVS. Langkah pertama, kami mengonsep tema, topik, adaptasi media permainan, nama media, sasaran, metode penggunaan, manfaat, layout desain, cara pembuatan, dan cara penggunaan. Selanjutnya, kami membuat desain kartu domino P3, desain kartu pegangan guru BK, desain buku panduan, desain reward and challenge tabber, dan desain LKPD Pitria melalui aplikasi Canva. Setelah desain selesai, kami mencetak desain kartu domino P3, pegangan guru BK, buku panduan, reward and challenge tabber, dan LKPD Pitria. Lalu, kami memotong dan merapikan semua hasil cetak serta menggolongkannya sesuai dengan desain yang ada. Setelah media cetak siap, kami beralih ke proses pembuatan reward and challenge tabber dengan menyiapkan kardus, sisa karton, dan kertas yang sudah dicetak sesuai desain tabber. Kardus dipotong dan dilapisi kertas HVS sehingga membentuk balok lebar dengan sisi atas yang terbuka. Kemudian, kami memotong sisa karton, lalu menggulungnya dan menyusunnya di atas kardus secara rapi. Setelah itu, kami menutup permukaan kardus dengan kertas desain tabber yang telah dicetak. Disesuaikan dengan ukuran karton gulung. Kertas ini akan disediakan lebih dari satu sebagai refill karena penggunaannya akan dicoblos dan merusak kertas, agar tabber ini bisa digunakan berkali-kali. Lalu, kami menyiapkan gulungan kertas yang sudah berisi pertanyaan challenge atau pernyataan reward dan memasukkan gulungan kertas ke karton gulung. Kemudian, kami menyiapkan beberapa hadiah menarik untuk reward. Terakhir, kami menata dan menyatukan semua perangkat media menjadi satu di dalam kardus bekas yang ditutup kertas kado. Berikut adalah cara penggunaan MP4 atau media permainan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, pastikan semua komponen MP4 telah lengkap sebelum memulai sesi bimbingan kelompok dengan metode permainan simulasi. Pastikan buku panduan, 7 kartu pegangan guru BK, 28 kartu domino P3, reward tabber, challenge tabber, dan LKPD Pitria siap digunakan. Yang kedua, kartu domino P3 berisikan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Dalam dimensi tersebut, terdapat elemen yang berisikan karakteristik P3. Karakteristik tersebut yang dimasukkan dalam kartu domino P3. Langkah yang ketiga, guru BK menjelaskan tata cara penggunaan media MP4 kepada kelompok-kelompok peserta didik. Jelaskan tujuan penggunaan media ini dan bagaimana setiap komponen akan digunakan dalam sesi ini. Yang keempat, bagi peserta didik menjadi 2 hingga 3 kelompok dengan cara berhitung. Pastikan setiap kelompok memiliki jumlah anggota yang seimbang. Langkah yang kelima, persilahkan perwakilan dari setiap kelompok untuk melakukan sweep, misalnya lempar dadu atau bermain batu gunting kertas sebagai penentuan kelompok mana yang akan menjadi pemain pertama. Yang keenam, bagikan secara merata 28 kartu domino P3 kepada kelompok-kelompok peserta didik. Sisakan 1 kartu sebagai kartu pembuka yang diletakkan di tengah. Yang ketujuh, kartu domino P3 memiliki 2 sisi yang berisi karakteristik dari elemen-elemen dimensi profil pelajar Pancasila. Guru BK meminta kelompok-kelompok peserta didik untuk berdiskusi dan mencocokkan kartu-kartu yang memiliki karakteristik elemen yang sama. Kemudian menumpuknya dengan menyocokkan sisi yang sesuai.
Langkah yang ke-8, susun kartu-kartu yang diterima sedemikian rupa sehingga karakteristik dari elemen dimensi P3 yang sama akan bertumpukan. Perhatikan bahwa hanya kartu-kartu yang memiliki karakteristik dari elemen dimensi P3 yang sama di salah satu sisinya yang dapat ditempatkan bersama. Kemudian, permainan berlanjut dengan cara yang sama. Jika peserta didik kehabisan kartu yang sesuai, mereka harus menutup salah satu kartunya. Kelompok pertama yang dapat menghabiskan kartunya tanpa menutup kartu atau dengan menutup kartu dengan jumlah paling sedikit adalah pemenangnya. Selama permainan berlangsung, guru BK menggunakan kartu pegangan sebagai acuan untuk memastikan kebenaran hasil diskusi setiap kelompok. Kelompok yang menang berhak melakukan reward stabber. Kelompok mencoblos reward stabber untuk menentukan hadiah yang akan mereka terima sebagai apresiasi atas prestasi mereka dalam permainan. Kelompok yang kalah mendapatkan challenge stabber. Mereka mencoblos challenge stabber untuk mendapatkan tantangan berupa pertanyaan yang harus mereka selesaikan sebagai bagian dari pembelajaran dan pengembangan diri. Setelah permainan selesai, guru BK dapat melakukan evaluasi menggunakan LKPD Pitria dan memberikan pembinaan kepada peserta didik berdasarkan hasil permainan dan observasi selama sesi. Berdasarkan penjelasan mengenai cara penggunaan media MP4 menggunakan komponen yang interaktif seperti kartu domino, reward stabber, challenge stabber, dan LKPD Pitria. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam sesi bimbingan kelompok, karena mereka secara aktif terlibat dalam aktivitas yang melibatkan penggunaan media tersebut. Media MP4 dirancang untuk memfasilitasi pemahaman peserta didik tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Melalui pengaturan kartu domino yang berisi karakteristik elemen-elemen dimensi profil pelajar Pancasila, peserta didik dapat merangkai, membandingkan, dan menghubungkan nilai-nilai tersebut dengan situasi kehidupan nyata. Hal ini membantu peserta didik memahami makna dan relevansi nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam konteks mereka sendiri. Melalui penggunaan reward stabber, peserta didik yang menunjukkan memenangkan permainan akan mendapatkan pengakuan dan motivasi tambahan berupa reward. Hal ini dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk terus mengembangkan sikap dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Challenge stabber pada media MP4 memberikan tantangan dan aktivitas kreatif yang melibatkan peserta didik dalam pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tantangan ini memacu peserta didik untuk memperdalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai tersebut. Semoga dengan adanya media MP4 yang dibuat oleh tim PUP Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. See you!